Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah para muallimin wa muta'allimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhai tentang apa yang kita lakukan, baik itu persoalan duniawi ataupun persoalan ukhrawi. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita lanjutkan adalah pembahasan kita dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang profil pengarang kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yaitu Abu Syuja'. Kemudian tentang muqaddimah dan berkenaan tentang kitab Ghayah Matnul Ghayah wa Taqrib ini. Kemudian kita akan melanjutkan adalah tentang bab selanjutnya, yaitu bab taharah, yang mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan tentang kitab ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jadi silahkan yang ingin mengulang ataupun belajar kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, ataupun yang baru-baru belajar adalah ingin belajar kitab bahasan Matnul Ghayah wa Taqrib, silahkan. Ataupun yang sering dikenal di pesantren kitab Matan Taqrib, silahkan yang ingin belajar adalah buka kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi insyaallah ta'ala fi daraini amin. Kitabut Taharati, kitab yang menjelaskan tentang persoalan taharah, kitab yang menjelaskan seputaran taharah ataupun seputaran bersuci. Kitab secara bahasa artinya ad-dhammu wa jam'u, yaitu menghimpunkan atau mengumpulkan, itu maknanya. Maka ketika ada kalimah katabah memberikan makna idza khutta bil kalami lima fihi min ijtima'il kalimati wal huruf. Jadi apabila ditulis dengan kalam, dengan pena, dengan alat tulis, bagi apa yang ada di dalam tempat tulisan tersebut itu adalah ada daripada kumpulan-kumpulan kalimat dan huruf. Misalnya, katabtu risalatan, aku telah menulis sebuah surat, satu surat yang dimana kita tahu di dalam surat tersebut itu berkumpulnya, terhimpunnya beberapa kalimat dan huruf. Jadi kalimah kataba ini ada memiliki makna kumpulan atau menghimpunkan. Kemudian ada juga sebahagian orang Arab berkata takattaba banu fulan idza ijtama'u. Jadi dipergunakan kalimah takattaba yang tentunya adalah dasarnya daripada kalimah kataba. Jadi yang memberikan makna takattaba banu fulan itu dikatakan dengan kalimah takattaba tersebut memang diketahui banu fulan tersebut mereka telah berkumpul. Ada makna berkumpul. Jadi ketika diinformasikan ala takattaba banu fulan artinya telah berkumpul banu fulan tersebut. Kemudian makna kitab
secara istilah memang di dalam mendefinisikan adalah makna kitab secara istilah ini, memang para ulama berbeda-beda dalam menyusun kalimat. Jadi kita ambil di antaranya adalah makna kitab secara istilah ataupun secara syarak, yaitu ismun li jumlatin maqsusatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masailin ghaliban, yaitu yang dinamakan kitab pada istilah atau pada syarak, yaitu satu nama jumlah yang terkhusus daripada ilmu yang mencangkupi di atas beberapa bab dan beberapa fasal dan beberapa furu' dan beberapa masalah menurut kebiasaan. Itu yang dinamakan dengan kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan bab, pengertian bab secara al-babu secara lughat, secara bahasa, yaitu ma yatawassalu minhu ila ghairihi, sesuatu yang menyampaikan kepada yang lain, ataupun yang menyampaikan min dakhilin ila kharijin, dari dalam keluar, ataupun sebaliknya. Itu makna bab secara lughawiyah, secara bahasa. Sedangkan makna bab secara istilah ismun li jumlatin maqsusatin minal kitab mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masailin ghaliban, yaitu satu nama jumlah yang khusus daripada kitab, yang mencangkupi, yang meliputi di atas beberapa pasal dan beberapa furu' dan beberapa masalah menurut kebiasaan. Kemudian ada pemahaman pasal. Pasal menurut lughawiyah, menurut secara bahasa, yaitu al-hajizu baina syai'aini. Al-hajizu baina syai'aini, yaitu penghalang atau sekatan, pemisah di antara dua perkara. Karena makna al-hajizu itu ada maknanya sekatan, sekat, ataupun pagar, ataupun kita katakan dinding pemisah di antara dua persoalan, dua perkara. Itu makna secara lughawiyah. Sedangkan makna secara istilah atau secara syarak, ismun li jumlatin maqsusatin minal babi mustamilatin ala furu'in wa masailin ghaliban, yaitu satu nama jumlah yang terkhusus daripada bab yang mencangkupi di atas beberapa furu' dan beberapa masalah menurut kebiasaan. Kemudian ada furu'. Furu' ini secara bahasa dimaknakan, diartikan, yaitu ma'imbana ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain, ataupun sesuatu yang tumbuh di atas yang lain. Dan ini adalah kebalikan daripada makna asal. Sedangkan menurut istilah, yaitu ismun li jumlatin, karena dalam hal di sini sebutkan jumlah, tapi ada juga yang mengatakan ismun li alfadin, tapi kita ambil jumlah saja. Ismun li jumlatin maqsusatin minal fusulin ataupun minal fasli mustamilatin ala masailin ghaliban, yaitu satu nama jumlah yang terkhusus daripada fasal yang mencangkupi ataupun yang meliputi di atas beberapa masalah menurut kebiasaan. Ataupun ada juga yang mengartikan ismun li alfadin maksusah, satu nama bagi satu nama lafaz yang terkhusus, mustamilatin alal masailil ghaliban, yang mencangkupi, yang meliputi di atas beberapa masalah. Itu juga benar. Kemudian ada makna pemahaman masail. Masail ini adalah jamak daripada al-mas'alatu. Masalah secara lughawiyah, secara bahasa diartikan dengan as-su'al.
pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan. Sudah? Sedangkan adalah secara istilahnya pemahamannya adalah matlul khabari yubarhinu alaihi fil ilmi, iaitu satu tuntutan khabar. Satu tuntutan adalah untuk memberitahukan, memberi khabarkan atau menjawab satu pertanyaan yang memberikan atau yang menetapkan di atasnya itu pada ilmu. Jadi kalau secara istilah, orang yang bertanya itu adalah membutuhkan kepada pengkhabaran seseorang ataupun memberitahukan seseorang. Jadi matlubul khabari yubarhinu alaihi fil ilmi. Yang kita artikan yubarhinu adalah menetapkan ataupun memberikan suatu dalil di atasnya, suatu ketetapan fil ilmi, di dalam ilmu. Kemudian ada juga makna at-tanbih. Makna tanbih secara bahasa itu al-iqad, yaitu maknanya memberikan peringatan. Juga memiliki makna yang sama dengan tanbih. Sedangkan secara istilah artinya adalah anwa'ul bahsil lahiki alladhi taqaddamat lahu al-isyaratun min al-kalami sabiqi bihaitsu yufhamu minhu ijmalan. Yaitu tanda alamat pembahasan yang layak, yang telah terdahulu baginya isyarat, daripada perkataan yang sebelumnya. Jadi sekira-kira dapat dipahami daripadanya itu adalah secara global. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman at-tanbih, di anwa'ul bahsil lahiki alladhi taqaddamat lahu isyaratun min kalamil sabiq bihaitsu yufhamu minhu ijmalan. Inilah. Kemudian ada pemahaman yaitu al-khatimah, kadang-kadang di dalam kitab, yaitu makna al-khatimah secara lughawiyah. Khatimatu itu adalah akhir syai', yaitu akhir sesuatu. Sedangkan secara makna istilah yaitu ismun li al-fadin makhsusah, yaitu satu nama ataupun satu nama bagi lafaz tertentu, ja'alat fi akhir kitab atau bab, yaitu yang menjadikan pada akhir kitab atau pada akhir bab. Kemudian juga ada makna at-tatimmatu. Timmatu memang secara maknanya adalah matatimmu bihil kitab. Matatimmu bihil kitab, al-bab, yaitu yang menyempurnakan Allah dengannya, itu menyempurnakan kitab. Dan kemudian wahwa qaribun min ma'nal khatimah, tapi memang dekat dengan makna khatimah tersebut. Jadi makna tatimah itu sangat dekat dengan makna khatimah. Jadi inilah sedikit adalah pemahaman dari lafaz-lafaz yang disebutkan oleh beberapa kitab. Dengan mungkin adalah mendefinisikan dengan kalimah ataupun penyusunan kalimah-kalimah yang berbeda. Tapi yang kita ambil ya seperti ini. Kemudian makna at-taharah. Makna taharah ini dibaca dengan fathah. At-taharah. Yang diartikan adalah bersuci, ya. Ya, kita bersuci. Tapi secara lughawiyah dulu kita lihat, kita perhatikan secara at-taharah ini, sebelum kita jelaskan maknanya secara lughawiyah, perlu kita tahu taharah ini adalah masdar daripada kalimah tahura atau taharah, yaitu yang dibaca dengan dhammaha ataupun dengan fathah. Tapi pendapat yang lebih sahih yaitu dibaca dengan fathah, yaitu tahara. Dengan fi'lul mudhari'nya adalah sama, yathuru. Tahara yathuru, tahura yathuru. Kemudian makna tahara juga
secara lughawiyah ataupun secara bahasa itu adalah memberikan pengertian, iaitu an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat kal anjasi atau ma'nawiyatan kal uyub. Itu ada makna suci dan bersih daripada segala najis, baik secara hissiyah adalah seperti suci daripada suci dan bersih daripada segala kotoran, baik secara hissiyah iaitu seperti najis, kalau maknawi ataupun secara maknawi itu adalah seperti uyub, segala aib. Jadi pengertiannya iaitu yang dinamakan adalah taharah pada logat itu adalah suci dan bersih daripada segala kotoran, baik secara zahir maupun ada secara batin. Secara zahir lah bersih seperti daripada segala najis, ataupun suci daripada segala najis, bersih daripada segala kotoran-kotoran yang memang terlihat. Kemudian adalah kalau secara maknawiyah adalah seperti bersih hati itu daripada sifat-sifat yang tidak baik. Itu pun adalah memiliki ataupun masuk ke dalam makna at-taharah. Kemudian taharah tersebut adalah diartikan, ada sebahagian kitab yang lain cukup dengan kata an-nadhafatu wal khulusu, sampai di situ saja, iaitu adalah suci dan bersih. Jadi ada yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sedangkan makna taharah secara istilah ataupun secara syar'i, ada perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan ulama Syafi'i di dalam mendefinisikan makna taharah tersebut. Jadi di mana oleh Syekh Ibn Hajar Haytami dalam kitab Tuhfah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah itu memberikan pengertian makna taharah itu di atas dua perkara. Yang pertama itu adalah izalatul man'i an-nasyi'i minal hadasi wan najasi, yaitu menghilangkan tegah ataupun menghilangkan hambatan yang timbul daripada hadas dan najis. Itu yang pertama. Jadi menghilangkan segala yang menghambat ataupun yang menghalangi, di mana adalah penghalang tersebut timbul daripada hadas dan najis. Itu secara istilah. Yang kita tahu adalah sebagaimana misalnya terhambat sahnya salat disebabkan najis. Berarti najis tersebut adalah sebagai penghambat ataupun penghalang untuk sahnya salat tersebut. Jadi harus dihilangkan. Itu makna yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah al-fi'lu al-mawdu'u li ifadati dzalika wa ba'di atharihi, yaitu melakukan sesuatu ataupun melakukan perbuatan yang diwada'kan ataupun melakukan suatu perbuatan yang dapat memberikan faedah bagi demikian itu, yang dapat memberikan faedah, menghilangkan penghalang-penghalang tersebut, kemudian juga adalah memberikan sebahagian bekasan ataupun asar daripada perbuatan tersebut. Seperti misalnya tayamum yaitu adalah dapat membolehkan untuk melakukan sembahyang. Jadi oleh karena demikian, Al-Imam Nawawi mendefinisikan makna at-taharah itu dengan lafadznya innaha rafa'ul hadasin au zalatu najisin au fi ma'nahuma au ala suratihima, yaitu yang dinamakan taharah adalah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis ataupun pada makna keduanya, atau pada makna keduanya, atau di atas atau pada bentuk atau rupa keduanya. Sebagaimana Al-Imam At-Taqiyuddin di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, beliau mendefinisikan makna taharah itu adalah dengan lafaz ibaratun an raf'il hadasin au izalatin najasin au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima wal ghaslati tsaniyah au salisah wal aghsalil masnunah wa ghairi zalika, dan seterusnya dengan lafaz tersebut, yaitu adalah suatu ibarat daripada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis dan menghilangkan najis
menghilangkan najis, atau pada makna keduanya, atau pada bentuk atau rupa keduanya, seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga, dan mandi-mandi yang disunatkan, sebutkan adalah tajdidul wudu dan tayammum dan lain sebagainya. Jadi memang tidak jauh beda dengan definisi daripada Imam Nawawi. Kemudian kita lihat, kita ambil daripada definisi Al-Imam Nawawi, iaitu adalah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, ataupun pada makna keduanya, atau pada rupa atau bentuk keduanya. Jadi kata Syekh Ali Sibrah Malisi, jadi makna keduanya itu, makna yang pertama mengangkatkan hadas, yaitu seperti tayamum, jadi seperti tayamum yang membolehkan solat tersebut. Sedangkan pada makna menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai, jadi samak kulit bangkai, atau perubahan air arak tua menjadi cuka, berubah dengan sendirinya. Itu. Kemudian pemahaman pengertian makna di atas bentuk keduanya atau pada serupa keduanya itu, seperti pada menghilangkan hadas itu seperti adalah mandi yang disunatkan, ataupun membaharui wudu. Itu adalah serupa dengan mengangkatkan hadas. Seperti adalah serupa dengan menghilangkan najis itu seperti basuhan yang kedua, yang ketiga. Setelah basuhan yang pertama itu sudah suci, jadi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu adalah termasuk rupa pada menghilangkan najis. Kemudian disebutkan bahwasanya najis itu taharah itu terbagi kepada dua. Ada taharah ainiyah dan taharah hukmiyah. Taharah ainiyah itu adalah tiada melampaui batas pendirian najis tersebut. Tapi kalau hukmiyah itu melampaui batas pendirian najis itu. Jadi kalau misalnya kalau pada ainiyah kena najis pada satu tempat, itu sebatas dibersihkan adalah pada batasan tempat tersebut saja. Sedangkan adalah ketika taharah hukmiyah itu belum, seperti misalnya kita berhadas, jadi yang kadang-kadang yang kita untuk menghilangkan hadas tersebut harus membasuh muka, harus membasuh tangan, harus membasuh sebahagian kepala, yaitu adalah membasuh anggota-anggota wajib di dalam wudu. Kemudian selanjutnya perlu kita tahu, yaitu para seluruh jamaah, para mu'allimin wal muta'allimin, jadi perlu kita tahu di dalam taharah ini ada 4 wasail dan ada 4 maqasid. Ada 4 wasail, yaitu wasilah, dan ada 4 maqasid, yaitu 4 tujuan tersebut. Yaitu 4 wasail. Yang pertama adalah seluruh air, dan yang kedua itu adalah najasat, yaitu najis, dan yang ketiga itu ijtihad, dan yang keempat awani. Awani ini adalah segala bejana, yaitu adalah segala tempat penampungan air tersebut. Jadi kalau kita lihat ke dalam Hasyiah Al-Barmawi, di dalam Hasyiah Al-Barmawi adalah 4 wasail ini berbeda dengan apa yang tadi disebutkan. Jadi 4 wasail menurut dalam Hasyiah Al-Barmawi itu, yang pertama adalah air dan tanah, dan yang ketiga adalah batu istinja, dan yang keempat baru najasat. Yaitu berbeda karena menurut dalam Hasyiah Al-Barmawi bahwa ijtihad dan awani ini tidak termasuk ke dalam wasail taharah, tetapi adalah wasilah daripada wasilah taharah. Ini menurut dalam Hasyiah Barmawi. Dan apa yang disebutkan dalam Hasyiah Barmawi ini adalah sesuai apa yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi wasail taharah itu adalah air, kemudian tanah, dan ketiga batu istinja, dan yang keempat adalah najis. Inilah wasail. Jadi kami condong kepada sebagaimana yang disebutkan dalam Hasyiah Al-Barmawi dan disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian maqasid taharah itu adalah yang pertama al-wudu, yang kedua adalah mandi, dan yang ketiga adalah tatayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Itu adalah maqasid taharah.
Kemudian perlu kita tahu memang di dalam pembahasan taharah ini, jadi memang kita lihat para ulama Syafi'iyah yang sudah menjadi adat dan kebiasaan para ulama Syafi'iyah di dalam mengarang kitab itu adalah selalu diawali dengan bab ahli ibadat, kemudian bab muamalat dan munakahat dan jinayat, dan itu persoalan tersebut sudah kita jelaskan pada mukaddimah. Dan nanti yang ingin mengetahui adalah kenapa para ulama Syafi'iyah membagikan kepada 4 rubuk sisi dalam mengarang kitabnya. Jadi itu adalah merujuk kepada pembahasan di awal dalam mukadimah tersebut. Namun kita ini saya tidak mengulang di sini tentang masalah bahwasanya pada alasan-alasan tersebut, bahwasanya seperti dalam tubuh manusia itu ada 4 kekuatan, jadi disempurnakan dengan 4 sisi dalam pembahasan di dalam fikih tersebut. Kemudian kenapa di dalam bab ibadah ini adalah yang didahului, yang pertama adalah tentang taharah. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan kemudian kitab ini juga adalah seperti di dalam kitab Mughni Muhtad itu adalah ketika ditakhrijkan disebutkan dalam kitab Al-Um, muraji'nya disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yaitu adalah miftahus salah at-tuhur. Jadi kunci syurga itu adalah bersuci, ataupun disebutkan oleh riwayat daripada Imam Hakim adalah miftahus salah at-tuhur, iaitu kunci salat itu iaitu bersuci. Kemudian ada hadis di dalam kitab Al-Imam Tirmizi, Sahih Imam Tirmizi, Sunan Imam Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tuqbalus salatun illa bituhur, tidak sah salatnya kecuali dengan bersuci. Pada satu riwayat bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Kemudian juga ada hadis kalau tidak salah saya juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu miftahul jannati as-salah wa miftahus salah al-wudu. Kunci surga itu adalah salat, dan kunci salat itu adalah berwudu. Itu adalah termasuk dalam kategori bersuci. Kemudian juga ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, miftahu salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, iaitu kunci syurga itu adalah salat. Kunci salat itu adalah bersuci. Jadi haramnya wa tahrimuha, haramnya itu ketika takbir berarti adalah ada yang diharamkan karena adalah awal pemulaan salat. Wa tahliluha, dan halalnya melakukan apa yang diharamkan dalam salat baru halal lah ketika setelah salam. Inilah menjadi dalil dasar kenapa di dalam bab ibadah itu adalah disebutkan tentang masalah taharah. Kenapa masalah bersuci pertama? Rupanya tidak sah ibadah kalau tidak ada bersuci. Maka kita harus mengetahui syarat yang menyebabkan salat kita itu sah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi tidak memperhatikan cara bersuci dengan benar, maka akan sia-sia salat yang kita lakukan hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para muallimin wa muta'allimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi alat untuk bersuci yang paling utama adalah air. Jadi air ini adalah bisa dibilang kenapa tidak bukan dengan yang lain. Kenapa mesti bersuci itu adalah dengan air? Kenapa tidak dengan yang lain ketika air itu ada? Maka di sini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama di dalam menjawab persoalan tersebut. Ada mengatakan itu amrun ta'abbudi, yaitu amrun yang memang urusan perkara ibadah ataupun perkara yang tidak tidak masuk dalam akal. Kalau yang satu lagi adalah ma'kul makna, yaitu adalah perkara memang yang masuk akal. Karena memang pada air tersebut memiliki jisim, bentuk yang sangat halus sehingga membersihkan seluruh najis. Jadi sangat bersih, hilang semua najis bila dengan air. Tapi kalau selain daripada air itu tidak akan hilang, masih ada tinggal adalah najis-najis yang halus. Maka dengan airlah baru hilang semuanya. Maka oleh Syekh Ibn Hajar memang Dasyarani Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah Niktat Nihayah memang tidak merajihkan keduanya, tetapi adalah Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Ubad belum merajihkan pendapat ma'kul makna itu oleh Imam Syekh Ibn Hajar Haytami.
Kemudian kita lanjutkan. Jadi setelah penjelasan kitab Taharah, sedikit lagi untuk penambahan at-taharah. Kenapa disebutkan dengan kalimah taharah? Taharah itu berarti dengan fathah ta, taharah, maka memberikan makna menghilangkan hadas dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis sebagaimana yang telah dijelaskan. Kalau taharah yaitu bekasan air yang dipergunakan untuk bersuci, pemahamannya. Tapi kalau tiharah berarti alat untuk bersuci saat itu. Inilah ketika perbedaan baris yang diberikan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita bacakan matan daripada kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Al-miyahul lati yajuzu biha tatahiru sab'u miyahin. Al-miyahul lati yajuzu biha tatahiru sab'u miyahin. Jadi air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 segala jenis air. Di sini dijelaskan asal usul air. 7 jenis air ini adalah menjadi asal usul air yang dia boleh dipergunakan untuk bersuci. Pertama, ma'us sama'i, yaitu air hujan, air langit. Air yang turun dari langit. Tentu adalah yang kita maksud di sini adalah air hujan yang dimaksud. Jadi dalilnya dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan telah kami turunkan daripada langit air yang dapat bersuci ataupun dapat mensucikan. Kemudian ada juga ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Yaitu telah diturunkan bagi kamu adalah air daripada langit yang dapat mensucikan kamu. Kemudian juga ada surat juga ada dalil dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 18 kalau tidak salah saya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, telah kami turunkan daripada langit akan air. Jadi yang dimaksud ini adalah air hujan. Berarti air yang turun daripada langit ini adalah menjadi air yang pertama, jenis yang pertama yang dibolehkan untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut pun boleh dipergunakan untuk bersuci dan menjadi sumber dasar air. Itu asal usul air yang kedua yang disebutkan di sini, yaitu air laut. Air laut, dalil yang menyatakan adalah air laut tersebut itu suci sebagaimana yang diriwayatkan oleh dalam hadis Nabi SAW, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu adalah suci lagi menyucikan, dan bangkai ikannya itu boleh dimakan. Kemudian wal ma'un nahri, yang ketiga adalah air sungai, dan yang keempat air sumur, dan yang kelima adalah air mata air. Karena air sungai dan air sumur dan air mata air ini dikumpulkan dalam satu hadis Nabi. Jadi yang diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'ril mudha'ah, sesungguhnya engkau adalah berwuduk dengan sumur mudha'ah, wa fiha ma yunjin nas, di dalamnya adalah manusia membuang sampah, istilahnya membuangkan kotoran. Kemudian wal haidu wal junubu, ada wanita yang haid. Jadi di dalamnya adalah balik membuang sampah. Ada juga yang mengatakan adalah cuci pakaian. Jadi ada wanita yang haid dan ada orang yang mandi junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahuru la yunajisu syai'un, airnya itu suci lagi mencucikan dan tidak ada sesuatu yang dapat membuat air tersebut bernajis. Jadi menunjukkan adalah air sumur, air sungai, air mata air itu suci lagi menyucikan dan menjadi adalah sumber dasar ataupun asal usul air yang masuk ke dalam 7 jenis air. Kemudian yang keenam adalah ma'us salji, air salju, dan yang ketujuh adalah air
barat itu adalah air embun. Ini adalah hadisnya juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manakala Rasulullah takbir di dalam salat, dan setelah takbir setelah takbir beliau tidak diam sejenak dan tidak langsung membaca suratul Fatihah. Maka setelah salat ditanyakan oleh Abu Hurairah tentang perihal diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bisalji wal barad. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan di antara dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya. Ya Allah, bersihkanlah daripada dosaku, bersihkanlah aku daripada dosaku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian yang putih daripada noda ataupun daripada kotoran. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Dan ya Allah, basuhlah aku daripada dosaku dengan air salju dan air embun. Inilah menjadi dalil air salju dan air embun itu juga menjadi sumber air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 7 asal usul air tersebut yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Jadi sedangkan nanti masalah air suci lagi menyucikan, air mutlak, air mustamal, ini adalah hukum air. Jadi dari kemanapun dan siapa saja yang mempergunakan air tersebut, itu tidak terlepas daripada 7 air ini. Maka dari ke-7 air ini, di satu sisi yang lain memang ada 3 jenis air yang turun dari langit dan 4 jenis air yang keluar daripada bumi. Yaitu 3 air yang turun dari langit adalah air hujan, air salju dan air barat, air embun. Kemudian ada 4 jenis air yang keluar daripada bumi, yaitu air laut, air sungai, air sumur dan air mata air. Maka inilah 7 air yang dipergunakan ataupun yang menjadi dasar usul air untuk bersuci. Boleh dipergunakan untuk bersuci. Jadi selain daripada 7 air ini maka tidak boleh. Jadi manapun air yang kita pakai itu harus ada dalam lingkup 7 jenis air ini. Inilah sedikit penjelasan tentang isi kitab Matnul Ghayah wat Takrib. Memang baru kita baca hanya 2 baris tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini adalah memberikan pengetahuan bagi kita, bertambah ilmu, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kemudian juga menjadi ulangan murajaah bagi kita yang pernah mempelajari kitab Matnul Ghayah wat Takrib ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat penjelasan ini. Jadi bila ada yang salah dan yang kurang tepat maka dibenarkan dan ditanyakan juga kepada guru-guru yang lain. Kemudian nanti insya-Allah penjelasan tentang pembahagian air secara hukum itu akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan cukup dengan pembahasan ini, supaya kita mohonkan kepada Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.